Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar ya, mahasiswa lainnya bergabung. Oke Pak. Baik, para mahasiswa sekalian, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita lanjutkan mata kuliah kita, keamanan teknologi informasi untuk pertemuan kelima ya, para mahasiswa sekalian. Kemudian seperti biasa Mas Duta, kalau misalnya jaringan saya terputus, tolong di miss call ya. Oke Pak, siap Pak. Ya. Pak Bu hebat ya, jaringannya bisa di firewall Pak. Setiap sore. Oke. Ini layar saya bisa terlihat? Belum Pak, masih. Sudah. Sudah ya? Ya udah Pak. Oke. Baik. Sudah full screen ini ya? Sudah Pak, sudah. Ya, Pak. Baik. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kelima ya. Jadi udah 1 bulan lebih pertemuan kita. Kemudian seperti saya ingatkan selalu bahwa kita di tanggal 9 Oktober ini pertemuan kelima. Kemudian minggu depan pertemuan ke-6 saya ingatkan juga untuk pengumpulan jurnal yang akan dibahas ya. Kemudian pertemuan ke-7 dan selanjutnya kita akan UTS tanggal 6 November ya. UTS kita online Baik, Pak ya? Kenapa? Untuk UTS kita online Pak ya? Ya, UTS-nya online lewat LMS ya. Dikasih batas waktu ini. Oke Pak, siap. Ya. Baik, ini pembahasan kita. Kemudian saya selalu mengingatkan, karena sebelumnya mungkin waktu masih cukup panjang, sekarang sudah tinggal seminggu lagi ya. Jadi silakan para mahasiswa sekalian mempersiapkan terkait dengan jurnal yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Kemudian ntar saya akan lihat apakah sesuai dengan persyaratan ini ya, kesesuaiannya, kemudian tahun terbitnya, apakah hasil penelitian, ada ISN dan sebagainya, untuk kemudian saya rekomendasikan lanjut atau perlu segera diganti. Kemudian ini outline presentasinya itu silahkan dipersiapkan dan slide sudah dikirimkan tanggal 30 Oktober ya, sehingga ntar pada pertemuan setelah
UTS semuanya sudah siap dengan jurnal dan bahan presentasi. Kemudian tentunya presentasinya akan saya acak sehingga semuanya akan mempersiapkan diri. Nah, di sini kita akan membahas masing-masing presentasi 30 menit dan diskusi 30 menit. Sehingga harapannya para mahasiswa bisa melihat berbagai macam jenis penelitian terkait dengan keamanan teknologi informasi. Ini supaya ada yang masuk ya sebentar. Pak, maaf Pak, untuk presentasinya itu offline atau online Pak ya? Ya kan di bulan November itu kan kita udah PTM Pak ya, rencananya. Sudah. Kemarin itu pembahasannya PTM untuk semester 3 setahu saya. Ini saya izinkan enggak? Saya balik lagi presentasi ya. Kemarin itu kita rapat hari Jumat ya, malam rapat membahas terkait dengan kemungkinan pertemuan tatap muka. Arahan terakhir dari Kaprodi itu pertemuannya sepertinya untuk semester 3 diprioritaskan. Ini kalau nggak bisa saya klik ya. Sebentar. Oke, cukup jelas ya Mas Duta ya? Oh, cukup jelas Pak. Ya, jadi kalau dari rapat kemarin malam, itu rencana yang diprioritaskan untuk PTN itu semester 3, karena untuk mempersiapkan untuk penyelesaian tugas akhirnya. Ini semester 1 kan, yang di sini ya? Yes, semester 1 Pak. Ya, kalau semester 1 sepertinya belum tatap muka, tapi kita tidak tahu perkembangan ke depannya seperti apa, tapi terakhir rapat dengan Kaprodi diprioritaskan semester 3. Jadi untuk rencana sampai saat ini, untuk presentasi jurnal itu online semuanya. Baik, selanjutnya kita review secara umum ya. Jadi bagaimana kita membahas kemarin terkait dengan nilai yang ada di dalam internet. Ini terus meningkat seiring dengan waktu. Kenapa? Karena ada peningkatan dari jumlah pengguna, jumlah transaksi, frekuensi, ya otomatis ini sudah tidak mengenal ruang dan waktu, bisa dianggap 24 jam ya. Kemudian spektrum dari komunitas dan tujuan penggunaan. Tujuan penggunaannya sangat beragam sehingga hampir seluruh kegiatan di physical world itu sudah hampir beralih ke cyber world. Sehingga ini berarti ada peningkatan ancaman, serangan dan juga kriminalitas. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk mengamankan keamanan internet dan jaringan secara umum ada 8 langkah. Kita yang pertama identifikasi aset-aset berharga apa saja yang perlu diamankan, kemudian batasan terkait dengan akses, kemudian identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian analisis risiko, upaya pengurangan risiko, kemudian peraturan dan penerapan perangkat penerapan model keamanan, kemudian diskusi dan memperbaiki kualitas. Itu berupa siklus ya, terkait dengan manajemen keamanan internet dan jaringan dalam sebuah sistem. Kemudian kita juga membahas bagaimana ada tren berimpitnya dua dunia yang di-trigger tadi, karena ada peningkatan value di dalam internet, dari mulai penggunanya sampai kepada tujuan penggunaan. Jadi di sini mulai berimpit dan sudah mulai identik ya. Dan bagaimana kaitannya pengaruh dunia nyata terhadap dunia maya gitu ya.
bagaimana di sini dunia nyata mempengaruhi dunia maya di dalam politik, international event dan sebagainya mempengaruhi di dunia maya. Seperti kita kemarin ya, ada Olimpiade Tokyo cukup ramai dibahas di dunia maya dan sebagainya. Begitu juga di dunia maya atau dunia cyber, dunia virtual mempengaruhi dari dunia nyata. Gitu ya. Dari berita-berita, diskusi, termasuk informasi-informasi yang ada, itu akan mempengaruhi dunia nyata. Bahkan bagaimana manajemen yang ada di dunia nyata diatur oleh dunia virtual, transportasi, dan sebagainya, bahkan persenjataan, sehingga apa yang terjadi di dunia maya juga akan mempengaruhi di dunia nyata. Sehingga ini saling berkaitan dan saling identik. Dan ini adalah salah satu pemicunya adalah bagaimana penggunaan internet itu sudah sangat banyak ya, sudah melebihi dari jumlah populasi dunia dan ini akan terus bertambah. Artinya dengan penambahan pengguna, kemudian penambahan transaksi dan sebagainya sampai kepada objektivitas penggunaan, ini meningkatkan terkait dengan perpindahan dari physical world ke cyber space. Sehingga waktu kemarin kita sudah membahas pentingnya regulasi, kebijakan, dan strategi sehingga berbagai teknologi yang dikembangkan, berbagai penggunaan tujuan yang dikembangkan di dunia cyber itu akan berkembang pesat yang dilindungi oleh berbagai regulasi, kebijakan, dan kemudian juga kita sudah membahas hacker kemarin ya. Jadi bagaimana langkah operasi hacker, di mana hacker adalah tindakan-tindakan untuk masuk ke sebuah sistem. Bagaimana masuknya? Pertama dia melakukan reconnaissance, artinya dia akan mengkoleksi informasi, kemudian setelah itu di-scanning informasinya, kemudian mendapatkan akses, kemudian maintenance akses sampai ke referensi. Jadi ini berdasarkan sumber isi ponsel, 5 langkah operasional yang dilakukan hacker adalah seperti ini. Dari reconnaissance, scanning, gaining access, maintenance access sampai ke referensi. Kemudian hacker sendiri itu ada 4 jenis hacker ya kalau dilihat dari sudut pandang tujuannya. Ada black hat, ada white hat, ada gray hat, dan ada suicide hat. Hat itu topi ya. Jadi ada topi itu ini mensimbolkan cara pandang atau latar belakang dilakukannya tindakan hacker gitu. Jadi kalau black hat tentunya yang individu yang memiliki kemampuan tinggi di dalam komputer kemudian melakukan tindakan-tindakan destruktif. Nah, ini yang disebut crackers. Jadi apa yang disebut crackers? Crackers adalah hacker yang memiliki tujuan negatif atau tujuan merusak. Jadi cracker adalah bagian dari hacker, tetapi cracker tujuannya negatif atau merusak. Kemudian white hats itu adalah sama, punya kemampuan yang tinggi, tetapi digunakan dalam rangka untuk mempertahankan sebuah sistem, atau disebut juga security analysis. Security analysis ini, dia tentunya harus memiliki kemampuan di dalam komputasi dan komputer gitu ya, sehingga dia bisa mempertahankan. Ada juga grey hat, yang kadang di satu sisi dia melakukan tindakan destruktif atau penyerangan, di sisi lain juga melakukan tindakan-tindakan mempertahankan. Kemudian yang terakhir adalah suicide hackers, di mana suicide hacker punya tujuan-tujuan yang menurut hacker tersebut adalah tujuan yang besar, yaitu terkait dengan terorisme atau mempertahankan terkait dengan kedaulatan negara dan sebagainya. Jadi di sini tindakan-tindakan aktivisme hacker itu utamanya karena 4 hal, gitu ya. Motivasinya 4 hal. Thrill seekers itu artinya dia mencoba-coba gitu. Dia belajar, punya kemampuan kapasitas meningkat di dunia maya, dia mencoba masuk ke sebuah sistem, dan dari sana dia bisa punya pengalaman bagaimana masuk ke dalam sebuah sistem. Yang kedua adalah organized crime. Jadi organized crime tentunya para hacker, dan ini tentunya cracker ya, berkumpul, terorganisasi, terstruktur untuk melakukan kriminal. Ada terrorist groups, yaitu adalah kelompok yang kaitannya melakukan teror, yang di sini mungkin ada kaitan sama politik ya, atau faham-faham tertentu. Dan yang terakhir ada nation states,
terkait dengan peranan antar negara. Jadi 4 hal ini yang menjadi dasar dari hacker ya. Baik, tadi saya sudah sampaikan ada definisi hacker dan cracker. Coba kita lihat apa sih bedanya hacker sama cracker ya, sambil saya lihat ada yang masuk seperti itu. Oke, ini masuk ya. Suara terdengar deh ya? Aman Pak, kedengaran Pak. Oke. Maaf Pak, menghilang Ini lagi suara Pak. perbedaan hacker sama crackers ya. Menghilang lagi suara Pak. Tadi ada, sekarang hilang suara Pak. Izin Pak Abu. Ya. Itu karena Google Meet itu nggak bisa bareng. Jadi di pengaturan itu ada pengaturan audio, itu ada untuk mikrofon sama dari audio dari apa media player itu loh. Jadi harus gantian gitu loh. Ada di opsi lainnya itu di pengaturan setelan. Nanti di Sebelum audio. masuk atau sesudah masuk ya? Kalau udah dijalankan nggak apa-apa sih. Yang penting udah dihidupkan. Jadi di pengaturan di mikrofonnya itu. Setelan. Mikrofonnya? Ya setelan ini di setelan Google Meet-nya. Setelan Google Meet ya? Ya di sampingnya presentasi itu ada garis 3, terus di setelannya. Sudah, saya coba ya. Nih, kita ada yang masuk juga. Karena ternyata nggak bisa bareng, nggak seperti Zoom meeting. Oke, ini ada yang 3 ini kan ya? Iya. 3, terus saya biasa di kantor pakai Zoom sih. Iya, setelan. Baik, terus Nah, di mikrofon itu kan ada aturannya tuh, diklik aja. Harusnya itu pada saat ada media player, dia itu di sini? di itu aja diklik di tulisan mikrofonnya. Mikrofon di sini? Iya, diklik aja di situ. Diklik itu maksudnya gimana? Di ke bawah gini? Iya. Itu harusnya kalau ada media player, nah di situ bisa milih mana yang akan dijadikan suara itu loh. Mikrofon array, ini yang ini saya pakai. Diklik itu. Harusnya ada media player yang dihidupkan, nanti di situ muncul sih. Harusnya. Karena dia nggak bisa bareng, karena dia itu harus gantian gitu loh. Mungkin sambil dihidupkan videonya kali Pak. Oh, sambil dihidupkan gitu ya. Sambil presentasinya itu. Di sini sambil dihidupkan. Ya, terus masuk ke situ bisa nggak tadi? Masuk ke pengaturan tadi. Oh, masuk ke pengaturannya. Ke sini. Tadi. Ada nggak? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Oh, berarti harus pakai 2 ini apa? Harus satu pakai mikrofon di. Tapi sekarang suara kedengeran? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Paling mikrofonnya dideketin ke speakernya sih baru bisa kedengeran. Oh. Oke, nggak apa-apa. Ini ada teksnya juga bisa dibaca ya, terkait perbedaan hacker dan cracker ya. Iya Pak.
Jadi di sini jangan membuka sembarang attachment, jangan pernah mengirim data terkait personal identity, dan juga jangan pernah menginstall software yang tidak dikenal gitu ya. Baik, kemudian saya lanjutkan. Terkait dengan 10 keamanan ya internasional ya. Jadi melalui mata kuliah ini saya memperkenalkan terkait dengan Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jadi bagaimana perkembangannya dari tahun 1980 sampai dengan penggunaan saat ini, yaitu ISO IC 27001 yang telah dipublish 2013 ya. Jadi kaitan ISO 27001 2013 adalah pengelolaan keamanan informasi yang mencakup aspek CIA atau KIK ya, confidentiality, kerahasiaan, integrity, dan availability. Jadi pengelolaan keamanan informasi terkait dengan CIA atau KIK ini adalah Pak Bu, maaf Pak, ya. ada yang sudah diaktif Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa standar internasional adalah terkait dengan keamanan informasi yang menjaga ketiga hal ini, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi ISO 27001 itu standar internasional untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Jadi ntar sebuah perusahaan dilihat apakah sesuai dengan standar ISO. Jadi ada sebuah perangkat unsur untuk melindungi dan menjaga terkait confidentiality, integrity, dan availability, ketersediaan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Lingkupnya ada 10, jadi ini relatif klausul pendek, lingkup standar, referensi, istilah, hubungan organisasi stakeholder, leadership, artinya komitmen pimpinan, perencanaan, pendukungan sistem manajemen operasional, kinerja sistem, dan tindakan korektif. Jadi di sini siklusnya adalah PDCA, jadi plan bagaimana menyiapkan sistem yang ada, kemudian dilakukan pelaksanaan yang ada, dilakukan checking, dan dilakukan acting. Kemudian ini menjadi sebuah siklus ya. Kemudian yang cukup panjang adalah terkait ISO-nya. Jadi terkait aneksnya ya, lampirannya di ISO 27001 yang cukup panjang atau cukup detail adalah bagian lampiran atau aneks ya. Jadi merupakan bagian dari sistem manajemen yang menjelaskan implementasi kontrol keamanan informasi sebagai proses kontrol mitigasi risiko. Di sini dari compliance sampai kepada terkait human resource security. Jadi ini lampiran-lampiran. Jadi pemangku kepentingan keamanan informasi ini dibagi dua, yang menjamin dan menjaga keamanan informasi tersebut. Yang pertama adalah pihak internal organisasi. Tentunya ini yang terlibat secara internal, manajemen dan karyawan. Mereka sebagai pelaku dan pengguna terkait keamanan informasi. Yang kedua adalah pihak eksternal organisasi, itu pemasok, pelanggan, mitra kerja, dan pembangsa. Ini yang bagian dari bagaimana mereka ingin memastikan bahwa organisasi yang mereka terlibat di dalamnya memiliki keamanan informasi yang terstandar secara internasional. Ini beberapa penelitian terkait dengan keamanan informasi. Jadi di sini bisa dilihat terkait analysis of information security audit ya, menggunakan ini di sebuah perusahaan. Kemudian audit keamanan teknik informasi menggunakan standar ini dengan COVID-5. Jadi silakan mahasiswa sekalian kalau terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan keamanan teknologi informasi khususnya standar internasional, bisa saudara mempelajari lebih lanjut terkait dengan ISO IC 27001 atau kelasnya 2700X ya. Baik, kemudian kita masuk kepada
4 domain kerawanan sistem. Kita masuk kepada 4 domain kerawanan sistemnya. Jadi di sini terakhir sehingga kita masuk di sini ada 4 domain kerawanan sistem, artinya entry point dari vulnerability ya. Jadi kerawanan sistem itu masuk dari mana saja. Dari yang pertama adalah operating sistemnya, kemudian dari aplikasinya, dari shrink wrap-nya, dan ada miskonfigurasi. Jadi kerawanan dan serangan pada sistem operasi, kerawanan dan kualitas aplikasi, kemudian pada modulnya, kemudian pada konfigurasi standar. Ini menjadi 4 domain kerawanan sistem. Nah, dari kerawanan sistem ini kita masuk ke pembahasan lebih lanjut ya, terkait dengan bagaimana 4 domain kerawanan sistem ini bisa menjadi tempat atau celah bagi malicious-ware atau tindakan-tindakan yang dapat merusak sistemnya. Jadi di sini bagaimana program yang dirancang disisipkan dalam sebuah sistem sehingga memperlambat kinerja, menghancurkan atau bahkan merusak. Jadi ini akan kita bahas lebih lanjut terkait hal ini. Jadi sebelum dilanjutkan, saudara akan sering mendengar terkait dengan apa itu virus, apa itu malware, apa itu trojan, apa itu ransomware, apa itu spyware, dan worms ya, terkait cacing. Ini coba sebelum saya bahas lebih lanjut masing-masing, saya ingin menunjukkan terkait perbedaan masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa didengar ini. Ini malware. Kedengeran suaranya gak ya? Kedengeran Pak, aman Pak. Dengan Pak. Kedengeran ya sekarang ya? Apa suaranya Ini ulang adalah lagi? tipe-tipe malware yang umum ya. Untuk suaranya nggak kedengaran lagi Pak, maaf. Gak ada suaranya lagi, Pak. Gak ada suaranya ya? Oh, Ya, Pak, gak ada suaranya. di awal tadi ada suaranya ya? Ya, di awal tadi ada suara. Pas itu pertengahan ada suara lagi, nggak ada. Oke. Baik, saya kirim lewat grup ya. Tadi adalah penjelasan terkait secara singkat ya, secara infografis terkait dengan virus, worm, trojan sampai kepada ransomware. Nah, ini akan kita bahas terkait lebih detail program-program yang dirancang untuk disisipkan dalam sebuah sistem yang tujuannya adalah memperlambat kerja, menghancurkan dan merusak sistemnya. Yang ini semua ada di sekitar kita. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk kepada yang sekarang lagi trending. Apalagi kalau masih ingat 2017 itu sedunia mendapat serangan ini, yaitu WannaCry ransomware. Jadi ransomware itu ada banyak variannya atau strain-nya. Pada tahun 2017 mengeluarkan varian WannaCry. WannaCry ya karena memang ransomware ini membuat kita pingin nangis karena file-file penting kita di-encrypt ya.
Jadi di sini ransom itu minta apa namanya uang tebusan, ya, jadi tebusan terkait dengan malware-nya. Jadi dia akan diberikan kuncinya kalau misalnya uang tebusannya Jadi kalau terinfeksi 2017 mudah-mudahan nggak ada yang kena nih ya. Di sini langsung ada muncul seperti ini nih. Your personal file are encrypted ya. Your document photos, database, and other important file have been encrypted with strong encryption and unique keys generated for this computer. Jadi dia mengencrypt dan dikasih waktu 72 jam atau 3 hari supaya kita membayar. Kalau membayar kita diberi kunci. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini bisa dibayangkan kalau misalnya yang kena, kebetulan mahasiswa bimbingan saya, waktu saat itu ada yang kena ransomware, sehingga dia harus menulis ulang tesisnya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak hati-hati, saudara sudah bekerja, proposal, penelitian itu 1-2 semester ya, kemudian kalau diserang virus, seperti misalnya ransomware atau malware seperti ransomware ini, maka seluruh data tidak bisa diakses. Nah, itu pentingnya saudara membawa backup ya. Jadi saya ingat waktu saya dulu mahasiswa S1 masih pakai disket 3/4. Nah, disket itu biasanya saya copy 3 kali gitu ya. Padahal dia filenya daya tampungnya seperti sekarang, kelasnya giga ya. Dulu hanya kelasnya mega ya. Hanya berapa puluh mega gitu ya. Nah, di situ kita biasa di copy dan disimpan di beberapa tempat. Ini bayangkan kalau saudara hanya taruh di komputer, tidak taruh di berbagai tempat atau taruh di cloud, maka semua data yang sudah ada sudah hilang. Nah, di sini terkait dengan antivirus juga melalui fake antivirus atau juga melalui sebuah website. Gitu ya. Jadi di sini gimana kita dapat ransomware, bisa dari email, dari antivirus fake palsu ya, kemudian dari website-website yang ada. Dan ini adalah global yang terkena Global Crypto Infection Distribution dari waktu 2014 ya, kira-kira seperti ini. Jadi hampir mengenai banyak negara. Kemudian di sini terkait dengan payment for private key, ini bisa dikirim ke nomor yang diberikan oleh mereka. Tetapi sesuai dengan pengalaman, biasanya walaupun uangnya sudah dikirim, tetapi key-nya tetap tidak dikirim ya. Kemudian ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan ransomware dari SANS Technology Institute ya. Jadi di sini yang kasus besar 4 tahun yang lalu, jadi pada hari Jumat 12 Mei banyak organisasi di dunia terkena dengan varian dari ransomware. Jadi di ransomware ini cukup berhasil karena dia dalam sebuah SMB vulnerability ya. Ini terkena dalam beberapa celah di Microsoft gitu ya. Nah, di sini beberapa organisasi terkena, terinfeksi dan dikira-kira diestimasi sekitar 200.000 korban. Kemudian di sini beberapa organisasi menyarankan terkait dengan infeksi berasal dari attachment email. Jadi awalnya dari attachment email ya. Kemudian di sini ada juga yang melalui port 445. Kemudian di sini kalau kita dapat ransomware tersebut, maka akan ada pesan untuk meminta sekitar $300 dan increase menjadi $600 setelah 3 hari. Setelah 7 hari maka tidak bisa diperbaiki. Kemudian di sini ransomware juga akan menginstall backdoor, jadi untuk melihat jalur di dalam sistem kita melalui port 445. Jadi selanjutnya Windows yang baru ya, yang relatif baru, Windows Vista 7.10 ya dapat di-patch dengan MS 1701 yang dikeluarkan oleh Microsoft ya. Kemudian Microsoft merilis sebuah patch untuk sistem yang lama seperti untuk Windows XP dan Windows 2003.
Kemudian di sini kalau kita lihat segmen yang segmen networknya di sini terkait port 445, kemudian blok port 445 sekitar 445 ya. Ini langkah-langkah untuk mitigasi ya. Kemudian di disable untuk SMB V1, kemudian ada kill switch domain, kemudian registry key-nya di-set kembali, kemudian di sini digunakan juga untuk kill switch ya, untuk domain tersebut. Kemudian di sini sistem yang terinfeksi akan berusaha untuk connect kepada spesifik domain. Kemudian di sini terkait port 45. Ini saya sudah kirim ya filenya ke mahasiswa sekalian. Nah, di sini terkait dengan dia bagaimana menginfeksi sistem sampai kepada untuk membuat kripto di dalam file-file kita. Jadi di sini kalau kita terinfeksi seperti ini, apa yang terjadi pada komputer kita, apakah kita bisa merecover, bagaimana kita membayarnya ini kalau terkena ya. Dan di sini ada juga waktunya. Jadi di sini 17 Mei 2017 ya. Dan di sini waktunya dan kita dikasih waktu berapa sisa waktunya. Nah di sini bagaimana di hari pertama sudah kirim $300, berikutnya $600 dan sebagainya. Bagaimana kita meng-cleaning up infected system? Jadi anti malware vendor banyak sekali yang menawarkan 50 tools ya. Tetapi yang masalah adalah dia tidak bisa merecover encrypted file. Jadi ya terpaksa harus dihapus gitu ya. Jadi memang di sini yang bisa adalah hanya memperbaiki sistem, tetapi file-file yang sudah terencrypt tidak bisa di-recover. Kemudian juga ada kill switch gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah kalau kita membayar ransom akan menolong kita? Jadi di sini disampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada yang sudah membayar diberikan key-nya terkait dengan encrypt-nya. Ntar pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu kriptografi ya, bagaimana kriptografi simetris, asimetris dan sebagainya. Jadi di sini file-file yang ada di encrypt, kita kasih ransomnya, kita kasih biaya tebusan yang $300, berikutnya $600, tetapi tidak diberi key. Ya, ini terkait dengan standar internasional, availability, confidentiality, dan integrity. Ini silakan saudara sekalian bisa melihat di IDCRT yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bagaimana antisipasi serangan ransomware WannaCrypt ya, WannaCrypt atau WannaCry ya. Jadi di sini saudara bisa lihat langkah-langkahnya untuk mengantisipasi dan juga tadi memitigasi serangan. Tapi tentunya di sini kalau ada file yang sudah di-encrypt seperti mahasiswa pendengar saya, itu tidak bisa di-recovery. Jadi memang cukup powerful juga ini ketika di-encrypt tidak bisa di-recovery. Kemudian ini adalah ransomware discoveries-nya, jadi ditemukan dari 2005 sampai saat ini dan variannya semakin terus berkembang. Ya. Baik, sekarang kita masuk tadi itu ransomware sebagai pembahasan terkait dengan malware yang pada tahun 2017 memberikan serangan secara serentak di seluruh dunia ya. Dan itu saudara bisa lihat lebih detail terkait dengan apa itu ransomware, bagaimana mitigasinya, bagaimana menghindari dan sebagainya di informasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan apa itu virus, worm, trojan, dan juga program-program terkait dengan malware atau malicious-ware. Jadi di sini kita masuk bagaimana terkait dengan virus ya yang pertama. Apa itu virus? Jadi di sini dia hanya akan aktif atau menjangkiti jika ada campur tangan manusia atau user. Jadi virus itu sebuah program yang dibuat hanya akan aktif jika ada campur tangan manusia atau user. Jadi dia masuk biasanya lewat email atau lewat software yang ada gitu ya, atau ada attachment yang kita buka, itu bisa
dia menjangkiti kalau di-execute ya. Kemudian dia berpindah ke ke USB, perpindahan USB, email dan sebagainya kalau ini juga di-execute. Jadi di sini ada overwriting virus, prepending virus, appending virus, file sector virus, dan boot sector. Selanjutnya apa itu worm? Jadi di sini ada virus, ada worm ya. Nah di sini kalau worm dia namanya juga worm. Worm itu cacing ya. Cacing dia aprodit, dia bisa menduplikasi dirinya sendiri gitu ya. Jadi kenapa disebut worm? Karena dia bisa menduplikasi dirinya sendiri. Kalau virus dia tidak menduplikasi, dia hanya menjangkiti saja. Jadi dia menyerang bagian-bagian dari sebuah sistem dan dia akan aktif kalau di-execute. Gitu. Nah kalau worm ketika dia masuk, dia bisa menduplikasi di dalam sistem sehingga akan mempengaruhi kinerja sistem. Jadi dia kalau masuk ke jaringan, maka melalui jaringan ini dia akan menyerang seluruh jaringan yang ada. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi yang tadinya satu, kemudian masuk di dalam sebuah komputer terhubung dalam sebuah jaringan, dan di dalam jaringan ini si komputer itu menyebarkan si cacing tersebut atau worm tersebut ke komputer-komputer lain. Dan di dalam sistem yang single sistem ya dia akan menduplikasi. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang perbedaannya adalah virus dengan worm ya. Jadi virus membutuhkan campur tangan manusia, tetapi worm tidak membutuhkan campur tangan manusia. Jadi setelah dia masuk ke sebuah sistem, dia tidak membutuhkan campur tangan manusia untuk menduplikasi. Jadi dia akan menduplikasi sendiri. Tentunya ketika dia untuk entry pertama masuk, dia membutuhkan campur tangan manusia. Tapi setelah dia masuk, dia bisa menduplikasi dirinya sendiri. Jadi itu perbedaan virus dan worm ya. Kemudian ini disebut juga Trojan. Jadi Trojan ini bahasa sebuah aktif peperangan dalam zaman Romawi ya. Jadi bagaimana sebuah kerajaan kecil mengalahkan kerajaan besar dengan menghadiahkan sebuah patung kayu kuda yang besar yang di dalamnya dimasukkan para prajurit-prajurit terlatih. Sehingga ketika diberikan, si Trojan ini masuk ke dalam sebuah benteng dan dia melakukan tindakan-tindakan untuk merekognise atau mengenali sistem, kemudian scanning sampai dia menggain akses dan memaintain akses sama sistemnya. Jadi dia masuk ke dalam sebuah sistem, nah dia mengenali, kemudian men-scanning sampai dengan menggain akses. Jadi di sini ada remote access Trojan, jadi dia ada password dikirim pada Trojan, keylogger, destructive Trojan, FTP Trojan, software detection killer, dan juga proxy Trojan. Jadi dimasukkan ke dalam sebuah sistem melalui program atau aktivitas ilegal. Jadi dia ketika masuk, dia bisa memberikan informasi-informasi secara remote kepada pemberinya. Jadi di sini bisa terjadi kenapa? Karena adanya instalasi perangkat lunak. Jadi misalnya kita ada software-software yang kita tidak ketahui sumbernya, kemudian kita install, padahal di dalamnya ada Trojan horse. Kemudian kita proses upgrading. Jadi ketika kita upgrade tentunya ada fitur-fitur tambahan. Nah untuk software-software tertentu yang tadinya mungkin tidak ada Trojan, kemudian kita upgrade. Nah pada proses upgrade ini Trojannya ikut. Kemudian ini ada proses download program freeware tadi, dan juga ada file-file multimedia ya. Kemudian ada juga yang disebut web development. Jadi tadi itu malicious software, ada tadi virus, kemudian ada worm atau cacing, kemudian ada horse trojan gitu ya. Itu bagian dari malicious software. Tentunya juga ada ransomware dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah web development. Ya, tujuan utamanya merubah tampilan sebuah website tanpa kehendak otoritas pemilik. Jadi penyerang merubah halaman, satu halaman atau seluruh file dirubahnya, dan ini juga bagian dari tindakan ilegal. Jadi di sini dia merubah satu halaman atau hanya merubah sebagian. Dan itu sering terjadi ya, jadi misalnya ada website, bahkan website dari pemerintah,
website perbankan dan sebagainya diserang oleh cracker ya, sehingga dirubah tampilan-tampilan dalam website tersebut. Kemudian ada yang disebut DOS atau DDoS ya, denial of service ya. Jadi sini adalah mematikan servis sebuah sistem ya atau jaringan komputer dengan membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan tidak jelas. Jadi dia akan mengirim dari server dia sebuah perintah-perintah ke dalam sebuah server sistem yang dia tuju. Jadi di sini ada SIM flooding, jadi serangan yang memanfaatkan lubang kerawanan melalui TCP/IP ya. Kemudian ada Pentium Puff Bug, jadi serangan terhadap prosesor. Kemudian ada pin flooding ya. Pin flooding itu aktivitas brute force. Jadi mesin penyerang dengan bandwidth yang baik dari korban. Dia membajiri paket-paket ICMP sehingga mesin tidak dapat menyerang. Ini bagian-bagian dari DOS. Jadi di sini denial of service attack. Jadi dia memberikan perintah ini target server. Di sini seolah-olah ada bayangan di di perintah untuk memberikan perintah kepada target server tertentu, sehingga dia denial, dia jadi tidak bisa melakukan service atau mengabaikan service yang harusnya dilakukan. Jadi di sini attacker memberikan perintah atau request secara bersama-sama sehingga web server dibanjiri oleh banyak perintah gitu, banyak request, sehingga dia tidak bisa memberikan layanan semestinya. Kemudian di sini jenis physical security denial of service. Jadi di sini dia bagaimana ini dia membuat sistem yang virtual ya atau maya untuk memberikan perintah-perintah kepada target server tersebut. Kemudian SIM flood attack. Jadi contohnya ini juga dia memberikan serangan SIM flood kepada sebuah server yang dituju, sehingga sampai kepada kemacetan sistem yang ada pada server, sampai kepada server ini sampai hang ya. Ini peyem. Jadi di sini, jadi dia melakukan serangan serentak. Kalau dia masif, dia melakukan serentak gitu ya. Jadi dia DDoS secara masif, mematikan sistem komputer secara simultan, dan tujuan lebih lanjut adalah menularkan virus dan worm secara serentak. Jadi utamanya adalah dia membuat atau melumpuhkan sebuah sistem, dan ketika sistem tersebut tidak bisa memberikan servis harusnya atau lumpuh, dia menginfeksi server tersebut dengan malware. Jadi ini dilakukan secara terstruktur ya. Jadi di sini dia menggunakan bootnet atau robot network. Jadi dia dibuat secara sistem, dan di sini dia membentuk zombie ya. Zombie dari serangan yang dia struktur, kemudian menyerang kepada target. Nah, ketika target secara sistem dia lumpuh, dia bisa menginfeksi dengan virus dan worm tersebut. Kemudian ada juga yang disebut phishing. Jadi ini bagian juga. Jadi phishing ini adalah sesuai dengan namanya phishing, tapi bukan phishing. Kalau phishing bahasa Inggris, ini mungkin bahasa Yunani. Jadi penyerang berusaha mendapatkan informasi rahasia dengan menyamar. Jadi di phishing ini dia memancing supaya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah ini juga kaitan dengan social engineering ya. Jadi menggunakan pendekatan sosial dalam usahanya. Jadi contoh di sini, misalnya di sini attacker mengirim file index PHP, atau dia membuat sebuah web development misalnya. Bisa juga. Tapi kalau web development memang dia masuk ke dalam sistem tersebut. Tapi kalau phishing, dia membuat website yang agak mirip dengan website tersebut, dan kemudian ketika si korban melakukan login, data loginnya tersebut diambil oleh si attacker. Jadi di sini attacker menyiapkan situs palsu ya, yang mirip dengan situs aslinya. Misalnya kita ada akun Facebook gitu ya, www.facebook.com. Kemudian dia buat yang lain pakai pakai yang lain gitu ya. Sehingga ketika korban melihat, dia pikir itu facebook.com, kemudian dia login sehingga diperoleh username dan password. Seperti ini, jadi korban mengakses yang file indeks PHP tersebut,
kemudian dia memasukkan username dan passwordnya. Kemudian informasi tersebut masuk ke attacker dan dia menggunakan username dan password tersebut untuk kepentingan. Kemudian ada SQL injection untuk database gitu ya. Jadi SQL injection adalah cara mengeksploitasi celah keamanan yang muncul pada level layer database dan aplikasi. Jadi di sini celah keamanan dengan memasukkan string. Jadi mungkin hanya string satu karakter atau beberapa karakter yang bisa membuat instruksi dalam database itu macet. Ya. Jadi di sini masukkan string atau kumpulan karakter khususnya untuk melewati filter logika hak akses pada website. Jadi di sini membuat di dalam database tersebut tidak bisa melakukan tindakan atau melakukan aktivitas database sebagaimana mestinya karena terganggu dengan string tersebut. Jadi di sini contoh modus SQL injection-nya. Jadi di sini penyerang, kemudian dia melakukan injection script SQL, tapi tentunya dia harus punya hak akses dulu. Bagaimana dia pertama menemukan celahnya, kemudian dia menginjeksi script SQL di dalam database tersebut. Sehingga ntar tampilan web bisa berubah bahkan rusaknya sistem. Karena dia memberikan injeksi dalam database tersebut. Jadi di sini metode untuk memasukkan input melalui sebuah web untuk mendapatkan akses. Setelah dapat akses, dia melakukan serangan injeksi SQL gitu ya. Di mana di sini akan memberikan karakter tertentu apakah petik atau minus atau karakter-karakter lainnya yang membuat database tersebut terganggu. Jadi di sini aplikasi dapat diisi dengan perintah SQL ke dalam sebuah parameter, kemudian memungkinkan attacker dapat login ke dalam sebuah sistem tanpa harus memiliki account ya. Jadi dia setelah masuk mengganggu sistem database, kemudian dari sini dia bisa melakukan perubahan, menghapus, menambah data dan sebagainya dalam database. Kemudian di sini dia akan menanamkan akun administrator atau super admin. Jadi dia merubah hierarki juga di dalam sistem tersebut. Nah, hal ini tentunya akan membuat matinya database dalam sebuah server. Gitu. Jadi awalnya dia masuk, kemudian dia melakukan perubahan-perubahan dengan serangan injeksi SQL dalam database sampai kepada dia menanamkan akun administrator, dan di sini menyebabkan bisa sampai matinya database server atau diambil alihnya database dalam server. Baik, itu terkait dengan tindakan-tindakan baik malicious software. Tadi sudah dibahas terkait dengan virus, terkait dengan worm dan juga trojan. Yang kedua adalah web defacement, bagaimana tindakan-tindakan merubah tampilan web. Contoh misalnya saudara ingin merubah tampilan dari sebuah situs perbankan, sebuah situs berita dan sebagainya. Nah itu juga masuk ke dalam cybercrime. Kemudian yang ketiga ada denial of service ya, bagaimana melakukan perintah-perintah serangan-serangan yang dibuat fake ya, serangan perintah yang fake, perintah palsu tetapi secara bersamaan sehingga melumpuhkan sebuah server. Setelah lumpuh dia akan memasukkan virus atau worm atau trojan ya. Sehingga dengan hal tersebut dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang dia butuhkan. Kemudian juga ada phishing. Nah, phishing ini bagaimana tindakan-tindakan yang ada kaitannya juga dengan social engineering, dia bisa memperoleh data-data utama. Dan yang terakhir adalah SQL injection terkait database ya. Baik, para mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk ke dalam forensik digital atau digital forensik yang ada kaitannya dengan forensik komputer dan forensik informatika teknologi. Jadi ini kalau di dalam pembahasan khusus ini satu semester tersendiri ya, karena ini satu cabang ilmu di dalam teknik informatika dan komputer yang juga multidisipliner. Artinya di sini juga ada kaitannya dengan sisi hukum ya. Jadi mungkin kalau para mahasiswa sekalian tertarik, kalau tadi ada terkait standar internasional terkait teknik informasi, kalau ini adalah terkait dengan forensiknya. Jadi cabang forensik itu banyak. Jadi salah satunya adalah digital forensik.
Jadi di sini ada sebuah cabang ilmu di dalam dunia informatika dan komputer yang juga di sini ada lintas bidang, khususnya dengan bidang hukum. Jadi di sini apa digital forensik? Digital forensik adalah bagaimana menjembatani antara unsur-unsur kriminalitas di dalam dunia cyber dengan ranah hukum. Jadi di sini adalah bagaimana menjembatani untuk melakukan tindakan-tindakan menelusuri kembali data dan fakta terkait kriminalitas dunia cyber yang masuk di dalam ranah hukum. Di sini tentunya yang pertama cybercrime, tentunya sebelumnya sudah saya sampaikan motifnya ada dua, baik motif intelektual maupun motif lainnya. Jadi dan di sini semuanya masuk dalam cybercrime. Jadi apapun tindakannya, tetapi kalau sudah masuk ranah hukum maka di sana akan ditelusuri kembali tindakan-tindakan tersebut. Nah di sini ada dua motif, motif intelektual karena dia ingin meningkatkan kapasitas atau mencoba-coba dan sebagainya terkait dengan implementasi di bidang teknologi informasi, atau motif ekonomi untuk mendapat benefit ekonomi, kemudian juga terkait dengan politik dan juga ini di ranah kriminal. Yang tadi saya sampaikan ada thrill seekers, artinya di sini ada coba-coba, ada yang terorganisasi, ada teroris dan national state, dan semua dalam ranah kriminalitas. Coba kita lihat batas-batasnya. Ini bentuk-bentuknya. Jadi bentuk cybercrime, jadi di sini unauthorized access to computer system and service. Jadi memasuki atau menyusup ke sistem jaringan komputer secara dasar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Maksudnya karena cracker. Ya? Jadi kalau saudara perhatikan terkait hal ini, tentunya apa yang dilakukan di dalam tadi malware, kemudian tindakan web defacement dan sebagainya, ini bagian dari cybercrime. Jadi contoh misalnya kita mencoba-coba terkait dengan akses ke sebuah situs gitu ya, saudara merubah situs sebuah bank. Nah di sini tentunya menjadi bagian dari cybercrime. Atau saudara melakukan melumpuhkan sebuah sistem jaringan atau sistem server di dalam sebuah organisasi, maka ini saudara akan masuk ke dalam bentuk cybercrime. Kemudian di sini adalah termasuk juga illegal content ya, memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan sebagainya, data bohong, pornografi, aplikasi dan sebagainya. Ini juga bagian dari cybercrime. Di sini juga ada data forgery, memasukkan data, termasuk juga memasukkan gambar dan sebagainya. Ada cyber espionage, memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dan sebagainya. Kemudian di sini ada cyber sabotage and extortion, yaitu membuat gangguan, pengrusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet, menyusulkan logic bomb, virus, program tertentu sehingga data atau program sendiri tidak dapat digunakan dan tidak berjalan sebagai mestinya. Kemudian di sini juga offense against intellectual property, jadi ditujukan terhadap hak intelektual yang dimiliki pihak lain. Jadi peniruan tampilan web page, jadi saudara copy saja tuh tabel web page orang, itu juga bagian dari cybercrime karena ada copyright di sana, penyiaran suatu informasi dan sebagainya. Contoh misalnya saudara bikin sebuah website yang persis sama website yang lain, gitu. Bagaimana kita memutuskan siapa yang menduplikasi? Nah itu adalah fungsi dari digital forensik. Jadi digital forensik salah satunya adalah bagaimana juga menelusuri kembali terkait dengan hak-hak kekayaan intelektual di dalam dunia cyber. Kemudian di sini juga terkait infringement of privacy, ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Jadi seperti nomor kartu kredit, nomor PIN dan sebagainya. Kemudian di sini cyber sabotage and extortion, membuat gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Jadi di sini juga terkait dengan cyber terrorism. Sehingga kalau kita bicara secara sederhana, tindakan-tindakan apa yang menjadi kategorisasi
tindakan cybercrime, maka di sini bisa dibagi menjadi 4. Jadi kita bisa melihat ini bagian dari cybercrime atau bukan. Yang pertama adalah interception. Jadi interception adalah tindakan menyadap transmisi yang terjadi antara satu pihak dan pihak yang lain. Jadi kalau saudara melakukan tindakan interception, jadi tanpa izin saudara bisa menyadap transmisi yang terjadi antara satu pihak dan pihak yang lain. Misalnya sederhananya saja saudara bisa menyadap email orang lain, misalnya saudara menyadap sistem informasi orang lain, anggap saja WA dan sebagainya, maka di sini menyadap transmisi itu bagian dari cybercrime. Kemudian yang kedua ada interupsi, jadi memutuskan komunikasi antara dua pihak menggunakan denial of service atau sampai bahkan distributed denial of service. Denial of service atau dia menyerang secara masif, itu juga bagian dari cybercrime. Jadi dari interception, kemudian juga termasuk interruption. Jadi saudara mencoba-coba untuk membuat denial of service, saudara buat server, membuat perintah-perintah palsu gitu ya kepada sebuah target, itu juga masuk ke cybercrime. Kemudian di sini juga masuk ke modification. Jadi modification adalah tindakan melakukan perubahan terhadap data atau informasi atau konten yang mengalir dalam sebuah infrastruktur teknologi informasi tanpa sepengetahuan yang mengirimkan atau menerima. Jadi dia melakukan tindakan perubahan-perubahan gitu ya, termasuk tadi perubahan yang dipunya di website sebuah sistem dan sebagainya. Kemudian di sini juga fabrikasi. Jadi tindakan mengelabui seolah-olah terjadi suatu permintaan atau interaksi dari seorang yang disebut phishing. Jadi kalau saudara misalnya membuat website yang mirip dengan BRI, BNI, BCA dan sebagainya atau perbankan lah ya, di mana di situ ada username dan password, walaupun sebenarnya baru coba-coba, itu masuk dalam cybercrime. Jadi termasuk phishing juga. Jadi walaupun saudara saya tidak belum mengambil manfaat dari tindakan phishing tersebut, tetapi tindakan phishingnya sendiri sudah masuk dalam cybercrime karena langkah-langkah fabrikasi. Jadi ketika kita melihat ranah dari cybercrime ini masuk di dalam clustering apa? Apakah di interception, interruption, modification, fabrication, atau gabungan dari hal ini. Kemudian bagaimana tindakan dari digital forensik? Digital forensik tentunya akan menelusuri kembali sampai kepada menunjukkan bukti-bukti otentik bahwa telah dilakukan oleh pihak tertentu. Makanya kalau kita lihat misalnya dalam tindakan hacker gitu ya, hacker diawal dengan reconnaissance. Ya, reconnaissance dia mengenali dulu sistem, dari mengenali dia melakukan scanning gitu ya. Setelah dia scan, oh ternyata ada vulnerability, ada kelemahan di port apa dan sebagainya, maka dia masuk lewat vulnerability tersebut. Setelah dia masuk, maka dia gaining access. Dia bisa masuk sebagai anggota dalam sebuah sistem tersebut. Kemudian dia masuk dalam langkah lebih lanjut maintenance akses, bahkan dia bisa membuat akun admin, bahkan super admin. Dan yang terakhir setelah dia melakukan tindakan-tindakan cracker atau hacker gitu ya, kalau cracker negatif, kalau hacker ada tujuan-tujuan tertentu, tidak hanya negatif, kemudian dia melakukan covering tracks. Nah, kalau kita di dalam digital forensik, maka kita akan menelusuri dari covering tracks-nya gitu. Jadi dari tracks-nya tersebut. Oleh sebab itu, di dalam digital forensik, bagaimana kita menelusuri kembali bukti-bukti dari belakang sampai ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan cybercrime. Itulah yang menyebabkan di dalam digital forensik atau juga di dalam cabangnya atau computer forensik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini adalah bagaimana mengumpulkan bukti-bukti otentik secara digital terkait dengan tindakan-tindakan cybercrime. Jadi menjembatani antara cybercrime dengan cyber law. Baik. Ya. Jadi ini adalah terkait sejarah cybercrime. Jadi mungkin saudara kaget juga, di sini ada the first cybercrime recorded was in the year 1820. Di sini belum ada komputer ya. Tapi istilah cybercrime, cyber itu kan dunia virtual, dunia maya. Itu dikenal istilahnya 1820, jadi sebelum masa internet ya. Disebut itu cybercrime. Jadi saat itu
itu di industri tekstil yang ada di Prancis. Saudara bisa baca lebih lanjut ya. Jadi di situ ada seorang industriawan tekstil yang dia berencana dan melakukan pengadaan alat tenun, sehingga dengan alat tenun yang industri alat tenun yang tadinya secara manual gitu ya, akan dialihkan dengan alat tenun yang mekanik ya, menggunakan teknologi saat. Oleh sebab itu, dengan tindakan tersebut terjadi keresahan di para pegawai. Jadi dulu mungkin pegawai memang berbasis tenaga manusia ya, jadi banyak pegawai tenaga manusia akan dialihkan ke tenaga manusia, sehingga timbul keresahan dan mereka melakukan tindakan-tindakan sabotase, termasuk juga menyerang secara cyber. Tapi cyber tersebut adalah menggunakan ilmu hitam gitu ya. Jadi itu masuklah ke ranah court atau ranah pengadilan bahwa telah dilakukan serangan-serangan secara non fisik ya, atau metafisik, bahasanya metafisik kepada pengusaha tekstil. Sedangkan kalau cybercrime yang masuk di dalam dunia komputer dan jaringan itu masuk di first email spam, itu tahun 1978. Jadi 1978 di sini ada the first email spam, ini di sebuah universitas ya, setahu saya Universitas Nevada sini. Jadi di sini ada spam. Jadi dulu itu kan email itu antar komputer ya, menggunakan jaringan LAN. Jadi menggunakan jaringan LAN, dan di situ mungkin sudah ada orang-orang yang belajar bagaimana membuat spam. Nah itu masuk cybercrime tahun itu. Kemudian the first virus diinstal di Apple komputer tahun 8. Ini kira-kira cybercrime yang di awal. Jadi bukti komputer itu sudah dipersidangkan sejak tahun 50 tahun yang lalu ya. Jadi sekitar tahun 70-an itu sudah ada bukti komputer. Tapi bukti komputer pada saat tersebut menjadi sebuah bukti yang ambigu karena belum umum di sana komputer menjadi alat bukti gitu. Kemudian di sini tahun 76 US Federal Rules akhirnya mengatakan permasalahan tersebut. Bagaimana membuat bukti-bukti ini? Karena memang pada saat itu sudah ada hal-hal yang perlu dibuktikan menggunakan alat bukti selain bukti fisik, yaitu komputer dan sebagainya. Dan ini adalah perkembangan-perkembangan di dunia terkait dengan cybercrime. Jadi contoh misalnya hospital confirm copying of patient file by hacker. Jadi di sini sudah dilaporkan tahun 2000 nih ya, 21 tahun yang lalu, ketika di Indonesia masih pengguna internet masih sekitar 2 juta ya. Ini masih awal, baru 10 tahun dari Tim Berners-Lee ya, dari perkembangan internet di CERN. Di sini sudah ada bagaimana hacker itu melakukan kriminalitas, mengakses data yang bukan otoritasnya. Kemudian di sini juga ada ternyata di situs FBI itu, ini tahun 2000 juga, situs FBI itu terbuka gitu ya, sehingga bisa masuk. Jadi vulnerability-nya kelihatan terbuka celahnya ya. Di sini security expert saja any hint of a vulnerability can make the target of hacker. Jadi ditemukan nih ada celah yang menyebabkan bisa hacker masuk. Padahal di sini FBI site ya, FBI punya classified dokumen rahasia, sehingga ini menjadi warning. Gitu. Kemudian di sini ada analisis homeworker can imperial system. Jadi di sini saudara bisa lihat cybercrime damage ini yang dilakukan di tahun 2015, 6 tahun yang lalu baru $3 triliun. Saudara bayangkan $3 triliun itu. Kira-kira kalau APBN kita adalah $2.000 per tahun ya, 6 triliun itu kira-kira 90.000 triliun rupiah. 90.000, 45 kali dari APBN tahunan kita gitu ya. Ini di dunia. Jadi yang sebelumnya 6 tahun yang lalu 2015 3 triliun atau 45 triliun rupiah, dan kenaikan jadi ini. Sehingga memang tindakan-tindakan seperti ini menjadi ranah-ranah pekerjaan di court atau pengadilan. Jadi pengadilan yang sebelumnya lebih banyak dominan menangani permasalahan-permasalahan di dunia fisik atau physical world,
dan saat ini justru didominasi oleh permasalahan-permasalahan di cyber world gitu ya. Sehingga dengan peningkatan cybercrime ini dibutuhkan banyak-banyak orang atau spesialis di bidang forensik digital. Jadi contoh di Indonesia ini tahun 2000 nih ya, 2001. Tadi kan di Amerika 2000, ini 2001. Kasus cybercrime pertama Indonesia, jaksa pada tahun itu 20 tahun yang masih bingung gitu. Di sini terkait penggunaan domain Mustika Ratu ya oleh website Amerika. Jadi penggunaan domain untuk untuk kepentingan pihak tertentu ya. Nah di sini dia bingung karena ada terkait dengan cybercrime dan ini kaitannya juga dengan internasional. Kemudian kalau kita lihat misalnya contoh 2000 ini kejahatan-kejahatan dalam dunia cyber ya. Misalnya di sini Januari, kemudian palsu, kemudian di Maret ada kasus tiket, pembajakan WhatsApp, kemudian sampai banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada. Kemudian di sini perkembangan kebocoran data pribadi ya dari tahun 2020 sampai 2021 sampai Mei 2021. Jadi hal ini juga memicu terkait dengan digital forensik. Termasuk di sini adalah bagaimana perkembangan digital forensik yang dipicu dari cybercrime tadi gitu ya. Di sini kasus kejahatan pertama tahun 70-an, kemudian di sini tahun 80-an investigator keuangan dan pengadilan mendapati dalam beberapa kasus berarti ditemukan hanya ada di komputer. Jadi tahun 80-an ini ternyata kejahatan itu terjadi di dunia di komputernya karena database saat itu sudah mulai masuk ke dalam komputer ya. Sudah mulai merambah di berbagai perusahaan-perusahaan dan dunia pendidikan. Sehingga di sini investigator keuangan mendapati ini ditemukan di komputer. Kemudian FBI membuat magnetic media program yang kemudian namanya diubah menjadi Computer Analysis and Response Team CHART. Kalau kemarin kita membahas Computer Emergency Response Team CERT ya, tahun 84. Kemudian 87 berdiri perusahaan cyber forensik pertama di dunia ya, Access Data. Jadi ini sudah ada sekitar 34 tahun yang lalu sudah ada perusahaan cyber forensik yang pertama. Dan sekarang di Indonesia masih sangat kekurangan. Jadi ini merupakan salah satu subjek yang dapat kita kembangkan terkait dengan cyber forensik. Kemudian tahun 88 berdiri asosiasi terkait dengan Computer Investigation Specialist. Kemudian tahun 93 diadakan konferensi internasional pertama tentang bukti komputer. Tahun 95 berdirinya International Computer Evidence, International Organization on Computer Evidence. Kemudian tahun 97 ada negara G8 membuat pertemuan di Rusia dan mendeklarasikan bahwa personel penegak hukum harus dilatih dan diperkenalkan untuk menangani kasus kejahatan melibatkan tahun 97 ini ya. Jadi sudah ada pertemuan G8. Jadi pertemuan internasional G8 negara-negara maju lingkup 8 negara besar yang sudah mendeklarasikan bahwa di ranah-ranah penegak hukum harus terlatih terkait dengan teknologi khusus teknologi informasi. Kemudian di sini negara G8 ditunjuk IAC untuk membuat asas pedoman atau tata terkait dengan bukti digital secara internasional. Kemudian Interpol, International Policy, itu menerbitkan Simposium Forensic Science tahun 98. Kemudian 99 FBI CHART menangani lebih dari 2000 kasus kejahatan. Ini tahun 99 nih. 99 baru 9 tahun dari internet. Artinya ini ada lonjakan kasus terkait komputer karena adanya internet ya. Berdirinya Laboratorium Forensik Regional FBI yang pertama tahun 2000. Kemudian FBI Computer Analysis dan Response Team menangani 6.500. Dalam 4 tahun ada peningkatan hampir 3 kali. Jadi saudara bisa lihat bagaimana digital forensik dan juga digital forensik field itu menjadi sebuah subjek yang meningkat seiring dengan meningkatnya cybercrime. Kenapa cybercrime meningkat? Kita bahas juga karena ada peningkatan internet value yang tadinya hanya sebatas computer value, sekarang meningkat menjadi internet value. Karena ada internet value, maka threat, attack, dan kriminalitas meningkat, sehingga dibutuhkan para
ahli-ahli terkait dengan digital forensik. Di sini komponen digital forensik terkait 3 hal yang akan kita bahas lebih lanjut. Ada manusianya, orang yang memahami terkait dengan sistem komputer, ada peralatannya tentunya, bagaimana kita bisa menelusuri kembali jejak digital, dan juga ada aturan-aturannya. Oleh sebab itu di sini ada integrasi antara manusia, peralatan, dan aturan atau protokol. Jadi ini adalah ranah digital forensik. Jadi di sini digital forensik adalah sebagai proses untuk preservasi, melindungi, mengidentifikasi, mengekstraksi, mendokumentasi dari bukti-bukti komputer yang dapat digunakan di dalam pengadilan hukum. Nah, di sini ada komputer forensik, mobile forensik, expert witness and litigation support, network forensik, disk forensik, malware forensik, dan email forensik. Ini sebuah siklus ya. Jadi di sini sebuah siklus. Jadi di sini ada 4 hal utama. Jadi komputer forensik adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan bukti pada komputer serta media penyimpan digital yang bertujuan untuk memproses bukti tersebut sebagaimana harus. Itu komputer forensik ya. Jadi cabang dari forensik digital, bagian komputer. Kemudian ada mobile device forensiknya. Jadi di sini mengenai akuisisi perangkat selulernya untuk memulihkan bukti seperti catatan panggilan masuk keluar, daftar kontak, SMS, MMS, kredensial atau pengguna, file sistem yang akan digunakan sebagai kepentingan investigasi. Kemudian ada network forensik, bagian dari forensik digital yang digunakan untuk menemukan bukti sebagai sumber sarana keamanan dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir ada database forensik yang berkaitan dengan database dan metadata. Jadi ini bagian-bagian ranah dari digital forensik. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, baik itu perusahaan atau pusat-pusat kajian terkait dengan digital forensik itu masih sangat sedikit. Kalau kita search di internet, maka ada satu contohnya adalah forensik di pusat studi forensika digital. Ini UI ya. Jadi di sini dia ada website khusus UI terkait dengan pusat studi forensika digital. Termasuk di dalamnya kalau saudara klik ya di internet, di sini ada mengenai pusat tersebut, publikasi-publikasinya, ada alat-alat yang ditampilkan freeware ya. Jadi baik alat komputernya, networknya dan sebagainya untuk digital forensik. Mantap. Ada channel. Nah di sini juga contoh berita di sini ada dokter forensik digital gitu ya. Bagaimana ada seorang dosen di sana yang mendapatkan gelar dokter untuk penelitian digital forensik. Jadi mungkin ke depannya saya pikir ini sebuah subjek yang penting untuk dikaji lebih dalam, apalagi di kita ada pasca sarjana magister hukum gitu. Karena memang digital forensik tidak bisa dilepaskan dari hukum atau lebih khusus lagi cyber law. Jadi ini integrasi antara teknologi informatika dan komputer dan hukum ya, hukum. Jadi kalau saudara sekalian ingin mendalami terkait digital forensik, saya pikir ini sebuah subjek yang sangat penting dan kedepannya menjadi salah satu subjek yang menjadi kebutuhan utama di dalam baik di ranah-ranah lembaga sektor formal maupun informal, sektor industri atau non industri. Ya baik sektor pendidikan dan sebagainya, termasuk sektor industri dan bisnis itu sangat membutuhkan digital forensik. Karena internet value sangat meningkat pesat, kemudian juga dari internet value tersebut cybercrime meningkat sehingga dibutuhkan ahli-ahli untuk menangani ranah hukum dengan menggunakan keahlian digital. Kira-kira seperti itu. Saya sangat menyarankan silakan mahasiswa untuk mengakses website ini dan website-website lainnya, termasuk yang internasional. Kita relatif ketinggalan. Kalau tadi disampaikan internasional forensik itu tahun 87 ya sudah ada di sini. Perusahaan pertama ya sudah ada tahun 87, asosiasi 88, artinya di kita mungkin masih perlu diperkuat lagi terkait dengan kajian-kajian, penelitian-penelitian terkait dengan digital forensik. Karena ini akan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan yang pesat di dunia cyberspace. Jambunya berapa kilo? Kemudian di sini adalah siklus terkait dengan digital forensik proses ya.
Jadi di sini terkait Pindah. preparasinya, Mas, bisa ditawar kok. Aduh, kagak bisa nawar, Pak. kemudian di sini kemudian koleksi dari data, dari target Bisa atau ditawar, suspek Mas. yang dituju, kemudian di sini bagaimana perlindungannya, jadi PDF atau duplikat data yang sudah diperoleh, kemudian bagaimana mengexamine, menganalisis Lu gitu beli ya, 10.000 sampai aja. disampaikan di dalam. Berapa? Saya mau 10.000. Jadi ini bebas memang aja berapa? sebuah ranah yang sangat memerlukan Gua sih gitu. kemampuan Masalah. di Malas kita ya, malas perginya juga. kemampuan IT ya, Pokoknya udah ketemu satu sehingga udah. kemampuan IT dan juga memahami Enggak, ini prosedur yang biasa. hukum, sehingga pada ujungnya dia bisa Gua menyampaikan satu ya, Cip, ya. report terkait bukti-bukti digital di pengadilan. Masalah ini ya, bakso ya. Kemudian masuk kepada Terus komputer forensik ya. Jadi di sini terkait forensik sendiri, apa sih forensik? Forensik adalah ini terminologi umum ya, forensik kita sering dengar di dunia polisi ya, ada dilakukan tindakan forensik gitu. Kalau ada sebuah kasus biasanya dari laboratorium forensik akan beli lagi. mengumpulkan bukti-bukti sampai dia bisa merekonstruksi apa yang terjadi gitu ya, dengan menghadirkan juga Udah bukti-bukti. besok aja. Jadi forensik adalah suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menghadirkan berbagai bukti dalam persidangan pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Jadi contoh misalnya kalau ada kasus-kasus tertentu, maka dia akan mengumpulkan bukti-bukti, menganalisa sampai bukti-bukti itu dihadirkan di dalam court. Sedangkan kalau forensik komputer adalah suatu proses mengidentifikasi, Mau beli setelah bakso nggak? dideteksi, dipelihara, setelah dipelihara Ya, dianalisa. pulangnya. Jadi identifikasi Ya. namanya jejak digital, bisa segera hilang gitu ya. Nah itu tindakan untuk Pakai memelihara warna atau dulu aja. mengkeep lah ya. Mengkeep jejak digital itu seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian dianalisa, kemudian bukti digital itu digunakan untuk di dalam pengadilan. Jadi ini juga lebih luas adalah forensik teknologi informasi. Forensik teknologi informasi tentunya cakupannya lebih luas, di dalamnya ada forensik komputer. Jadi bidang keilmuan forensik sendiri ada banyak. Kita sering dengar ya, ada forensik patologi terkait penyakit, dilihat jejak-jejaknya. Contoh sekarang pandemi COVID-19, dicari bukti-buktinya apa yang menyebabkan timbulnya COVID-19 gitu. Itu ternyata mengarah kepada virus yang ada pada hewan. Bagaimana bisa dia terjadi mutasi sehingga bisa kompatibel lah ya virus itu pada manusia. Nah, itu dilakukan analisis data sampai kepada bukti-bukti itu menguatkan sebuah alur alur dari sebuah kejadian secara bukti eviden ya. Ada forensik dentistry, antropologi, entomologi, psikologi forensik, forensik kejiwaan, fingerprint, accounting, balistik, toksologi, dan juga termasuk teknologi informasi dan jadi ini salah satu bagian dari bidang keilmuan forensik ya. Sedangkan kalau dari definisi internasional hampir sama di sini menurut internasional, dari sumber internasional komputer atau cyber forensik definisi adalah preservation, memelihara, identification, extraction, documentation, and interpretation of computer media for evidentiary atau di sini terkait bukti-bukti ya, and or cause analysis. Jadi analisis akar permasalahan menggunakan well-defined methodologies and procedure. Well-defined methodology and procedure ini kaitan dengan ranah hukum. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan. Bahkan yang tadi kita bagi hackers, ada black hat, ada white hat. Nah mungkin white hat itu salah satunya bagaimana tindakan-tindakan yang dilindungi oleh prosedur hukum untuk memasuki sebuah sistem untuk mendapatkan bukti-bukti secara eviden atau otentik. Di sini metodologinya tentunya yang pertama di sini dilakukan tanpa ada perusakan atau altering, kemudian ada authenticate yang merecover bukti-bukti tersebut, tetapi harus sama dengan kejadian asli. Kemudian analisis data tanpa ada modifikasi. Nah ini memang ada teknik tersendiri ya, bagaimana kita melihat jejak yang ada, kemudian kita merecover rekonstruksi ya, tetapi tidak merubah kejadian yang sebenarnya. Kemudian bagaimana menganalisis data
yang terjadi tanpa ada perubahan dengan kejadian. Jadi di sini juga ada network forensik. Jadi di sini bagaimana terkait dengan network traffic untuk mencari kebenaran pada masyarakat kriminal administratif yang di sini ada kaitannya dengan kriminal. Jadi di sini juga ada namanya network forensik. Di dalam jaringan ada permasalahan apa, kemudian ada tindakan kriminal apa, kemudian di situ dicari kebenarannya terkait dengan kejadian kasus yang ada. Kemudian kategori dari digital evidence itu ada dua, ada hardware, ada software tentunya. Jadi ada kaitan hardware-nya, ada software. Software-nya tentunya dibagi dua, ada kaitan terkait data, ada kaitan dengan program. Kemudian digital evidence sendiri didefinisikan sebagai sebuah data secara digital tentunya yang secara kuat dapat digunakan sebagai bukti ya. Dan di sini adalah menjadi jembatan antara kriminalitas kemudian dengan korban dan pelaku. Jadi di sini digital evidence adalah sebuah data secara digital yang menghubungkan antara tindakan kriminalitas antara korban dan pelaku. Di sini kategorinya ada teks, ada audio, image, video dan berbagai konsep digital lainnya. Kemudian pemodel forensik ada manusia, ada peralatan. Jadi model forensik melibatkan 3 komponen. Jadi dari manusianya sendiri sebagai ahli digital forensik, kemudian peralatan sesuai dengan kasusnya masing-masing, dan yang ketiga tentunya protokol. Karena tadi disampaikan bahwa bagaimana kita merekonstruksi kembali kejadian di dunia digital atau cybercrime, tapi tidak merubah kejadian yang terjadi, tetapi juga tidak melakukan altering atau perusakan di dalam sistem yang ada. Kemudian, jadi dia harus rekonstruksi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi data yang terjadi pada saat cybercrime tanpa ada modifikasi. Jadi memang bukan hal yang mudah, sehingga dibutuhkan peralatan dan juga di sini ada aturan-aturan yang harus sesuai dengan prosedur. Oleh sebab itu saya sampaikan, mungkin kedepannya perlu juga ada kolaborasi antara pascasarjana hukum dan pascasarjana komputer. Mungkin juga ini kalau memungkinkan menjadi inspirasi kalau saudara sekalian tertarik digital forensik, karena sesuai dengan informasi yang ada di Indonesia, ahli-ahli digital forensik masih sangat minim gitu ya. Di sisi lain terkait cybercrime tentunya ada peningkatan yang signifikan. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan mulai tumbuh. Coba saudara search di internet ya, perusahaan-perusahaan konsultan terkait dengan digital forensik ya. Bahkan ini mungkin bagian dari detektif lah gitu ya, detektif digital gitu. Jadi ini bagian konsultan yang dapat memperkuat terkait dengan bukti-bukti di pengadilan, karena memang ranahnya sudah ranah digital. Nah, ini silakan saudara juga bisa menjadi bagian dari topik penelitian dan juga bagian kedepannya menjadi salah satu alternatif pengembangan diri baik pribadi atau membangun perusahaan terkait dengan digital forensik. Jadi terkait manusianya tentu ini brainware ya, tadi ada manusia, kriterianya dia harus memahami terkait komputer forensik, kayak disebut komputer forensik examiner gitu ya. Ada komputer investigator dan juga digital evidence collection specialist. Jadi ini kaitan yang tadi ya, jadi bagaimana manusia ini sebagai brainware-nya untuk melakukan komputer forensik sampai kepada mendapatkan digital evidence. Kemudian di sini peralatan. Jadi peralatan yang digunakan tentu harus berkualitas, baik perangkat lunak, tadi disampaikan peralatan yang dua, ada perangkat lunak, perangkat lunas dan media. Dan yang ketiga adalah aturan ya. Jadi aturan bagaimana menggali informasi atau data-data, aturannya bagaimana mendapatkannya, termasuk preserve, mempertahankannya ya, karena namanya jejak digital itu dengan mudah hilang gitu ya. Walaupun terekod dengan mudah dapat hilang. Bagaimana menganalisanya, menyajikan laporan dan juga memahami hukum dan etika. Jadi ini yang dimaksud yang ketiga, perangkat dari digital forensik, brainware-nya, kemudian sebagai perangkat tools-nya dan juga aturan. Mungkin wilayah yang kita adalah wilayah dua ini ya, wilayah di orang IT ada di sini, manusianya tentunya yang di sini orang IT nih, bukan orang hukum.
kemudian peralatannya yang memahami terkait penggunaan peralatan dan sebagainya orang. Tapi ketika masuk di sini orang IT harus memahami hukum. Gitu. Itu orang IT yang memahami hukum akan berpotensi menjadi ahli di forensik di cyber. Dan ini ada tahapan-tahapan di komputer forensik ya. Jadi di sini ada pengumpulan data, kemudian pengujian, analisis, pelaporan, dan di sini ada umpan balik atau evaluasi. Jadi di sini ada media, ada data, informasi, evidence. Nah, ketika dibawa ke pengadilan tentunya akan ada sanggahan, evaluasi, analisis, sehingga di sini akan dilakukan umpan balik untuk dilakukan pengumpulan kembali, pengujian, analisis, dan laporan. Ini sebuah proses yang siklus sampai didapatkan evidence yang dapat diterima oleh semua pihak bahwa itu ada bukti otentik yang menjadi bukti kuat di dalam kasus hukum tertentu. Gitu ya. Jadi di sini pengumpulan data yaitu mengidentifikasi sumber-sumber potensial dan bagaimana kemudian data dikumpulkan. Jadi data berada pada tadi ada personal komputer, kemudian ada mobile komputer, mobile device dan sebagainya. Kemudian ada jaringan komputer, ada media penyimpanan, ada integrasi penyimpanan. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi tindakan-tindakan di dalam pengumpulan. Di sini melakukan pengumpulan gitu ya. Jadi pengumpulan data ini mencakup identifikasi, setelah diidentifikasi data tersebut ada penamaan, perekaman, kemudian sampai mendapatkan data sesuai dengan kasus hukum yang diinvestigasi gitu ya. Kemudian langkah-langkah yang dibutuhkan tentunya membuat perencanaan untuk mendapatkan data, apakah ada kemiripan, apa ada volatile, ada upaya dilakukan dan sampai kepada analisa integritas data. Kemudian untuk pengujian, tadi kita sudah mendapatkan data nih. Kemudian bagaimana pengujiannya? Jadi melakukan pengujian, menilai dan mengekstrak terpilih informasi yang relevan dari data yang dilakukan. Tahap ini melibatkan bypass fitur-fitur sistem. Jadi kita melewati sistem yang ada, prosedur yang ada, kemudian filtrasi, kemudian mengextrude file, alokasi file, mengextrude file. Jadi pengujian ini adalah kita dari sistem yang ada kita coba melihat secara keseluruhan. Jadi kita bypassing fitur-fitur di sistem, kemudian ada filtrasi, ada beberapa data yang tidak dibutuhkan, jadi ada filtering ya. Kemudian ada exclude file, kalau data tidak perlu keluar di exclude, kemudian mengalokasikan file sampai kepada mengekstraksi file. Ini pengujian. Jadi dari data gelondongan yang besar dilakukan tadi sampai kepada diekstrak file yang memang dibutuhkan di dalam evidence. Kemudian terkait dengan dokumentasi laporan, tentunya di sini merepresentasi informasi yang merupakan hasil dari proses analisis. Jadi faktor yang mempengaruhi reporting di sini ada penjelasan, ada pertimbangan, kemudian sampai kepada actionable information, action apa yang memungkinkan dari informasi tersebut. Ini adalah bagian dari dokumentasi dan pelaporan yang akan diberikan di dalam sidang. Jadi di dalam kebutuhan komputer forensik ini memang kebutuhan ini sangat dibutuhkan karena ada beberapa hal gitu ya. Utamanya adalah terkait dari sisi hukum. Karena tadi saya sampaikan ada cybercrime, pemicunya ada cybercrime. Jadi kenapa cybercrime meningkat? Karena ada peningkatan value. Jadi itu siklus ya. Kenapa ada peningkatan value? Tadi ada 5 hal. Ada penggunaan peningkatan penggunaan. Kenapa meningkat? Karena ada peningkatan transaksi, peningkatan spektrum, peningkatan objek pengguna dan sebagainya. Dari peningkatan itu ada peningkatan ancaman, peningkatan serangan, dan peningkatan kriminalitas. Nah, di peningkatan kriminalitas ini tidak bisa dilakukan pendekatan yang konvensional atau pendekatan di physical world. Oleh sebab itu harus dilakukan pendekatan yang cyber world atau cyberspace. Oleh sebab itu masuklah di dalam ranah digital forensik. Di bagian dalam digital forensik ada komputer forensik. Kenapa dibutuhkan komputer forensik? Yang pertama adalah untuk investigasi cybercrime yang dilakukan tadi. Cybercrime itu ada apa saja ranahnya 4 yang tadi. Dari interception sampai kepada fabrication, ada 4 hal tadi. Jadi ada klasifikasi, apakah tindakan ini bagian dari cybercrime? Kita lihat apakah masuk di 4 klasifikasi tadi, apa bagian interception, interruption, sampai kepada tindakan yang fabrication.
Apakah masuk dalam tindakan tersebut? Kalau masuk dalam tindakan tersebut, maka dia masuk ke dalam ranah cybercrime sehingga akan dilakukan tindakan-tindakan pengumpulan sampai kepada pembuktian tindakan tersebut. Kemudian rekonstruksi, yaitu rekonstruksi duduk perkara, dibutuhkan komputer forensik. Kemudian juga ada pemulihan. Jadi komputer forensik memang kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang menyebabkan sebuah sistem rusak, bagian komputer forensik bukan hanya dia bagian menyampaikan bukti-bukti, tetapi juga di dalamnya juga punya kemampuan untuk memulihkan kerusakan sistem. Kenapa? Karena yang tadi dia harus bisa merekonstruksi sistem. Jadi bagaimana dia rekonstruksi sebuah sistem yang tadinya normal dilakukan tindakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga sistem tersebut rusak. Nah, dia harus merekonstruksi kembali sehingga dibuat alur bagaimana sebuah sistem itu dilakukan serangan dari berbagai sisi dan sebagainya, besarnya kerugian dan sebagainya. Oleh sebab itu dia harus melakukan rekonstruksi di sini. Kemudian troubleshooting yang melibatkan hardware dan software yang tadi. Kalau sebuah sistem sudah damage tadi ya, maka dia harus mengembalikan dulu sistem yang ada dari belakang ke depan gitu. Dari tindakan yang ada dia telusuri, kemudian dia tadi preserve, kemudian dia rekonstruksi, kemudian dari sana dia bisa melihat eviden-eviden yang ada terkait dengan tindakan kriminal. Jadi pemulihan dan troubleshooting ini kaitannya adalah bagaimana secara jelas dia melihat tindakan-tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh pelaku cybercrime. Kemudian komputer forensik tentunya di sini adalah kaitan keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital. Artinya ketika sistem itu dirusak oleh pihak-pihak tertentu, maka dia harus memahami sistem secara menyeluruh. Jadi menyeluruh yang tadi, sehingga kalau dia memahami sistem secara menyeluruh, dia bisa merekonstruksi, merecovery, sehingga dia bisa melihat eviden-eviden yang ada yang terjadi dalam sistem tersebut. Baik, saya pikir itu yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Pas waktunya mudah-mudahan masih masuk jaringannya. Sebelumnya saya close dulu untuk memastikan masih memantau ya, masih sekalian ya. Aman, Pak. Aman, Pak. Masih, Pak, masih. Aman ya jaringannya ya. Aman, Pak. Pak. Ya, silakan masuk sekalian. Jadi sebagai summary tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kerawanan ya dalam sebuah sistem, kemudian juga saya sampaikan terkait dengan malware, kemudian web defacement, termasuk juga terkait dengan ransomware tadi ya. Silakan sudah bicara lebih detail. Di internet juga banyak terkait ransomware. Kemudian juga tadi saya membahas terkait dengan SQL injection ya, terkait bagaimana tindakan-tindakan untuk mengakses database dan juga bagaimana merusak sistem database yang ada. Termasuk juga tadi ada social engineering, phishing, dan juga termasuk denial of service. Jadi ada sebuah distributed denial of service atau denial of service server yang dibuat untuk menyerang sebuah sistem. Kemudian kita masuk ke dalam digital forensik, termasuk juga unsur-unsurnya dan urgensi dari digital dan komputer forensik. Saya pikir itu para mahasiswa sekalian. Silakan untuk diskusi lebih lanjut, dipersilakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini saya pernah dulu mendengar itu pakar antivirus, dia malah emang sih sering menyarankan dia lebih baik backup data gitu kan, sering-sering backup data ketimbang kita percaya dengan antivirus, karena dia tidak menjamin antivirus itu 100% menjaga data kita aman. Itu satu, Pak. Nah, bagaimana perkembangan sekarang, Pak? Apakah memang tetap seperti itu? Walaupun ada antivirus, itu masih tidak aman juga, gitu kan, terkait data. Terus kemarin juga pernah saya kejadian itu
data foto yang saya kebetulan di bidang fotografi juga Pak, itu data semua hilang. Hampir 1 tera data saya hilang semua Pak. Ya. Encrypt itu yang kemarin itu hilang semua, nggak bisa dibuka sama sekali. Gitu. Pernah itu saya kejadian seperti itu. Itu barangkali Pak yang saya pengen tahu apa namanya sampai sejauh mana perkembangan antivirus sekarang ini Pak. Gitu. Itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya backup data itu bagian dari prosedur keamanan teknologi informasi. Bukan hanya seperti kita yang personal, bahkan dalam perusahaan pun itu backup data bagian dari prosedur. Jadi kalau kita ingat cerita histori dari ARPANET ya, kenapa ARPANET itu mengembangkan jaringan karena dia membuat server-server di beberapa tempat karena khawatir server di tempat yang satu bisa diserang secara fisik. Jadi memang backup data itu bagian dari prosedur dalam keamanan teknologi informasi. Itu yang pertama. Jadi seaman apapun sistem selalu dibuat dia sistem backup. Semua sistem, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, itu selalu membuat dia backup data. Atau disebut juga kalau dia sebuah perusahaan layanan seperti misalnya Google, dia kan melayani ya, atau ya kita WhatsApp dan sebagainya, dia tidak boleh adanya denial of service, tidak boleh ada pengingkaran dari layanan, maka dia harus ada fault tolerant. Kalau kita kan hanya sekedar backup data, kalau dia data yang fault tolerant. Jadi kalau misalnya sebuah sistem server dia mati, maka server yang lain segera menggantikan. Bahkan itu layernya akan banyak gitu. Itu yang pertama. Jadi memang prinsip dasarnya backup data itu penting. Backup data itu bagian yang harus dilakukan lah gitu. Yang kedua, antivirus itu terkait dengan virus itu sendiri. Jadi kalau antivirus memang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan virusnya sendiri. Tetapi kalau keamanan teknologi informasi kan aspeknya tidak hanya antivirus. Jadi kalau tadi misalnya 1 tera karena kena virus ya, tapi kan ada faktor lainnya, ada faktor hardware dan sebagainya. Kalau di cloud, kita anggap saja cloud yang kita tempat taruh mungkin anggap saja saat ini aman, tetapi kan kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Sehingga kalau perkembangan keamanan tentunya tidak akan 100% aman. Yang kedua, data harus di backup karena serangan yang tadi malware, tetapi juga ada hal-hal yang lain fisik misalnya. Kalau kita naruh di komputer, itu berarti ada peluang dari virus atau dari fisik. Kita pakai external hard disk, ada peluang eksternal hard disk kita diserang virus atau misalnya eksternal hard disk kita rusak fisiknya. Kalau kita di cloud juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang tidak ada yang 100% aman. Kalau ditanya apakah ada antivirus yang paling aman saat ini, ya tentunya tidak 100% aman karena antivirus dibuat manusia, tentunya dia selalu ada ada peran antagonisnya ya. Kalau virus ini kuat, maka karena buatan manusia akan dibuat lagi virus yang lebih kuat, itu jadi sebuah kompetisi. Kira-kira seperti itu. Baik Pak. Kalau di cloud juga sama Pak ya? Itu juga tidak aman juga Pak ya? Kalau simpan di cloud gitu ya? Kalau itu hanya prosedur kita backup data. Jadi itu bagian untuk meningkatkan probabilitas. Jadi kan kita tidak tahu. Kayak tadi ransomware itu menyerang perusahaan-perusahaan besar. Ransomware. Tadi kan ada 200.000 victim ya. Itu perusahaan besar. Dan dari informasi yang diperoleh itu kalau sudah di-encrypt tidak bisa dipulih. Jadi yang dipulihkan sistemnya, bukan filenya. Iya betul Pak. Ya kejadian itu hampir 1 tera data saya hilang semua itu Pak. Itu enggak bisa. Ya mahasiswa bimbingan saya juga sempat 1 semester enggak datang karena ya kena ransomware. Setelah datang dia membawa ya di penelitiannya diulang lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini bagian dari behavior atau budaya lah ya. Budaya kita apalagi mahasiswa kan semester 1 nih. Kan waktu begitu cepat ya. Ntar kalau semester 2, 3 lakukan penelitian, lakukanlah distribusi data ke berbagai backup ya. Ditaruh di cloud dan sebagainya. Jadi biasanya kalau saya dulu kalau mau contoh saja kalau dulu seminar itu kan agak jauh jaraknya ya. Misalnya saudara seminar anggap saja di luar kota lah, di daerah mana, kan saudara akan membawa file kan ya, maka saudara distribusikan gitu. Ada yang taruh di USB,
ada yang taruh di email saudara, ada yang taruh di Google Drive dan sebagainya. Sehingga itu memperbesar peluang akses data, availability datanya lebih besar. Karena kalau di USB bisa kena virus, tapi kita punya backup yang baik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan Mas sekalian, kalau ada yang ingin dijelaskan. Saya mau tanya Pak, bisa Pak? Ya, silakan Mas Duta. Terkait itu Pak, saya dulu pernah beli flash Pak ya, flash ya itu baru sih ya, flash baru pas saya nyimpen data itu kan ya memang kesimpan sih Pak, datanya kesimpan, saya cek juga memang kesimpan pada saat saya close, eject gitu kan, ternyata datanya itu memang hilang, katanya nggak selamat gitu kan, karena kan udah saya copy, hapus filenya terus datanya hilang deh, saya nggak tahu itu apakah pengaruh flash-nya yang mungkin tanda kutip ya itu nggak original atau gimana, atau mungkin testisnya itu ya memang bungkus saya balik tapi bajakan atau gimana Pak penyebabnya itu Pak. Nah, kedua terkait satu-satu dulu ya. Ya, jadi terkait dengan USB, setahu saya sih USB ada dia tadi bisa jadi hardware-nya ya, tapi sekarang mungkin walaupun murah biasanya masih cukup bagus lah untuk merekam data. Tapi yang pengalaman saya biasanya itu kena virus. Virus itu membuat ada hidden file atau hidden folder ya. Jadi dia kalau dibuka itu nggak ada filenya, tapi kalau kita scan pakai antivirus baru terdeteksi ada spyware biasanya. Jadi dia masuk lewat file yang kita kita copy gitu. Jadi seolah-olah kalau kita masukkan ke dalam laptop atau komputer USB itu kosong, itu saya pernah terjadi. Dan kalau di format USB-nya memang sehat sih, karena namanya juga di format kan, tetapi file kita hilang. Tapi kalau kita pakai scan antivirus muncul itu, ada virusnya, macam-macam jenis virus. Itu kira-kira. Jadi kalau saya lebih memprediksi ketika copy file ke USB tersebut di dalamnya ada virusnya. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Di scan pakai antivirus. Ya kita kan pakai SMADAF juga bisa. Biasanya saya pakai SMADAF atau yang lebih itu pakai AVG dan sebagainya itu biasanya kedeteksi. Itu Mas Duta. Oke. Berarti memang ada. Iya, karena USB yang murah pun biasanya kopinya nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Terus berarti dari komputer kita Pak ya, bukan dari presisnya ya? Bukan biasanya. Itu saya pernah terjadi beberapa kali. Memang seperti nggak ada datanya, kayak kosong kan gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah scan, kita kita hilangkan virusnya, ntar muncul lagi file-file yang hilang tersebut. Dia di hidden. Paling mudah cara mendeteksinya lihat size-nya. Size-nya nggak bisa dibohongi. Jadi misalnya USB-nya yang 16 GB lah gitu ya. 16 GB kan biasanya nggak 16 GB tuh, 15, berapa. Nah, ngopi filenya anggap saja 2 GB. Biasanya tercatatnya 13 GB. 2 GB-nya di hidden gitu. Oke Pak. Pertanyaan kedua itu Pak mengenai hacker Pak ya, di website itu kan saya pernah lihat ya, kalau di website itu kan banyak ya, mungkin kayak website pemerintah atau website perusahaan atau apapun lah. Itu kan gampang banget di hacker. Itu yang menyebabkan gampang dihack itu dari sisi apakah kata sandinya dan passwordnya itu nggak kurang aman maksimal atau dari mana tuh Pak? Saya penasaran juga. Sehingga bisa dideteksi gitu. Baik. Jadi memang prinsipnya untuk hacker itu dia harus gaining access kan ya. Jadi nggak mungkin kalau nggak gaining access. Contoh gini, prinsipnya itu kayak benteng saja, dia harus masuk ke dalam sebuah sistem tersebut. Mau masuk lewat pintunya, atau lewat jendela, atau lewat atap. Jadi gimana langkah pertama? Biasanya dia dapat username atau password gitu ya. Atau yang kedua lewat vulnerability atau lewat kelemahan yang lain. Jadi dia bisa lewat akses yang lain. Jadi kalau misalnya anggap saja dia menghack situs gitu ya Mas Duta ya. Oh iya betul Pak. Ya kalau dia menghack situs dia berarti sudah mendapatkan celahnya. Apakah dapat username dan password sebagai admin, atau dia bisa masuk ke dalam sistem kan yang namanya situs kan masih ada servernya. Dia bisa masuk tuh ke dalam servernya. Jadi ke sistem tersebut. Jadi kalau misalnya dia bisa masuk ke server tersebut,
dia bisa mendownkan bahkan si situs itu nggak bisa muncul gitu. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi dia bisa akses lewat pintu, username dan password. Atau dia masuk yang tadi, misalnya dia masuk ke dalam server tersebut dari banyak hal. Misalnya kan ada email perusahaan tuh, email perusahaan kan masih akses ke server. Dia masukin tuh attachment dan sebagainya. Nah itu dia otomatis membuka akses dari dia ke dalam server si situs tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi dia tidak hanya lewat pintu, lewat banyak hal. Makanya kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan dia akan mengecek betul itu jalur komunikasi di email gitu. Pokoknya jalur transaksi file yang menggunakan server perusahaan tersebut. Oleh sebab itu kan suka ada kebijakan email-email perusahaan tidak boleh ada attachment dan sebagainya. Ada hal seperti itu. Karena di situ dia bisa menyisipkan sesuatu. Jadi tidak harus dari username dan password. Tidak harus lewat pintu, tetapi juga dia bisa masuk ke sistem server tersebut yang tadi. Atau juga dia masuk lewat jaringan. Kira-kira seperti itu Mas Vita. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada yang ingin didiskusikan, masih sekalian. Izin Pak, satu lagi Pak terakhir. Boleh. Bisman, ini terkait isu yang baru kemarin terjadi itu kan, saking kuatnya security dari Google, dari WA itu kan saya lihat di Budi Raharjo itu kan, dia ngomong tuh pada saat update dia kan menggunakan jaringan di remote gitu kan. Nah, setelah dia itu terputus, dia tuh dia akhirnya keblok sendiri di firewall-nya, jadi nggak bisa ngakses kan. Makanya WA itu sampai 6 jam dia harus terbang ke sana untuk benerin di sana kan, benerin langsung di lokalnya. Ini maksudnya yang WA kemarin yang down itu semuanya. Nah kaitannya itu kan, apakah ada aturan kalau konsumen kan ada namanya itu pelindungan konsumen ya. Nah ini kan kalau Instagram itu kan berkaitan dengan orang yang sudah menyewa segala macam, dia berarti dalam 6 jam itu mereka tidak terpengaruh lah ini dirugikan itu loh. Kira-kira ada aturan ini yang perlindungan konsumen tentang itu, padahal itu kan ada free juga ada berbayar juga kan yang Instagram itu. Menurut Bapak pandangan Bapak itu pengaruh seperti apa sih ini yang kemarin itu isu yang terkini? Ya, baik. Ini menarik ya. Artinya memang ada layanan yang gratis dan layanan berbayar. Dan ini sudah digunakan di level bisnis ya. Bisa terbayangkan tadi misalnya di WhatsApp pun kan ada WhatsApp bisnis gitu kan ya. Instagram dan sebagainya. Nah, itu mungkin ranah transaksinya harus dikembalikan itu dilihat klausul di dalam transaksinya. Kan ketika kita transaksi install lah ya, WhatsApp bisnis atau hal-hal yang lain terkait itu kan ada klausulnya. Yang di klausul itu yang harus kita lihat. Saya juga nggak terlalu detail ya, apakah di klausul tersebut ada perlindungan terhadap konsumen, karena memang betul tadi kalau misalnya sempat 6 jam kan ya, dari jam 23 kalau waktu Indonesia Barat ya, 23 sampai sekitar hampir jam 6 waktu itu. Nah itu berarti kan kalau ada transaksi di dunia kan mungkin ada traffic yang lagi tinggi, misalnya di rush hour gitu ya, dan terhenti gitu ya. Mungkin kalau hitungannya per jamnya berapa miliar juta dolar kerugian dan sebagainya. Mungkin itu perlu dilihat dari ranah yang tadi, ketika diinstal yang terkait bisnisnya, apakah ada klausul yang mengikat atau tidak. Tapi saya belum membaca sih terkait dengan tuntutan, udah dibaca belum? Misalnya ada tuntutan dari konsumen tertentu yang menuntut karena ada kerugian tersebut. Adanya dari pihak sana sih. Pihak mana? Seakan-akan kayak belum ada perlindungan konsumen di dalam itunya sih, di klausulnya sih. Kalau saya lihat sih. Iya. Jadi kalau dari pihak sana menyampaikan klarifikasi saja kan? Iya makanya. Ya, permohonan maaf lah gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Pak. Iya. Artinya, tapi coba kalau misalnya dilihat lebih lanjut, saya pikir bagus juga apakah di klausul-klausul tersebut ada perlindungan terkait kerugian bisnis akibat pelayanan yang terganggu kan gitu ya. Nah itu mungkin itu entry point-nya kan kemungkinan besar itu akan terjadi seperti ini semakin banyak juga kan.
Nah, di situ baru bisa kelihatan digital forensiknya. Misalnya kita menuntut kan harus kuantitatif nih. Misalnya dia kan nggak bisa general. Biasanya kita menuntut kuantitatif tuh. Kuantitatif kita menggunakan misal WhatsApp bisnis atau yang tadi Instagram dan sebagainya. Nah, di situ dengan 6 jam tersebut kerugian kita berapa? Ya, nah dari situ dihubungkan dengan aturan yang ada atau tadi kesepakatan yang dibuat. Kan kita ada agreement tuh. Ketika kita install kan ada agreement. Nah, agreementnya itu melindungi kita atau tidak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Ini buat pandangan dulu. Ya. Karena pasti banyak yang terjadi sih ke depannya. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir bagian dari digital forensik yang tadi bagaimana kita memahami terkait dengan tataran hukum dan dikaitkan dengan digital forensik. Ya, artinya tadi kesepakatannya harus kita pahami dengan detail dulu. Baik, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Sudah 16.44 ya. Baik, kalau tidak ya, silakan. Maaf, sudah lewat kayaknya. Oh, sudah lewat, baik. Oke, ya, sudah lewat ya. Baik, saya mengingatkan kembali, silakan jurnalnya segera dikirimkan ya ke Mas Duta. Jadi pertemuan berikutnya saya sudah dapat data dari seluruh mahasiswa, jurnal-jurnal yang diajukan untuk dibahas lebih lanjut. Baik, Pak. Jadi mohon tidak terlambat ya, karena setelah tanggal 16 saya akan memutuskan mana yang diteruskan, mana yang harus diganti. Kemudian 2 minggu berikutnya seluruh mahasiswa harus sudah mengumpulkan bahan presentasi. Baik, terima kasih kepada mahasiswa sekalian. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Salam sehat selalu semuanya dan have a Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat hari. Sama-sama, terima kasih semuanya.